Halo, masih bersama dengan saya Anggrini Dian Kuryawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Bagaimana cybercrime ini ada? Nah, di sini ada tekanan untuk melakukan e-commerce fraud. Nah, apa saja sih resiko kecurangan dari e-commerce ini? Yaitu adanya pertumbuhan dramatis di mana dapat menghasilkan kebutuhan arus kas yang besar sekali. Atau ketika ada aktivitas merger dan akuisisi, di mana bisa menciptakan tekanan untuk meningkatkan hasil kinerja keuangan. Kemudian meminjam untuk menerbitkan saham dan tambahan tekanan untuk melakukan cook the books atau kemudian manipulasi laporan keuangan. Nah, kemudian kalau dilihat dari komponen yang kedua yaitu peluang untuk melakukan e-commerce fraud, di sini kita bisa lihat dari teknologi inovatif dan baru di mana perkembangan keamanan seringkali ketinggalan dengan perkembangan transaksi yang ada. Oleh karena itu, sistem informasi yang kompleks juga akan membuat kesulitan untuk melakukan pengendalian pemasangan atau instalasi. Nah, transfer informasi dalam jumlah yang besar seolah-olah dari hasil curian dan risiko identitas seperti pengawasan ilegal dan akses yang tidak diotorisasi ini juga bisa menjadi peluang untuk adanya e-commerce fraud. Kemudian dari komponen yang terakhir yaitu rasionalisasi melakukan e-commerce fraud. Di sini dikatakan bahwa jarak yang dirasakan karena adanya berkurangnya kontak pribadi antara pelanggan dan pemasok. Karena dengan adanya e-commerce berarti kita tidak bertemu face to face. Kemudian transaksi antara pembeli dan penjual yang identitasnya tidak diketahui. Kemudian juga ada pemikiran baru ekonomi yang memperjuangkan metode-metode akuntansi tradisional tidak lagi diterapkan. Misalnya ketika kita bertransaksi di Tokopedia atau mungkin di Shopee dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh rasionalisasi mengapa melakukan e-commerce fraud. Nah, kemudian di sini ada resiko di dalam organisasi. Nah, ada berbagai macam resiko dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah pencurian data. Pencurian data ini bisa juga pencurian data perusahaan atau kemudian juga dari identitas. Kemudian ada social engineering, di mana di sini adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi rahasia dengan menipu pemilik informasi tersebut. Kemudian ada sniffing, yaitu penyadapan telepon untuk tahu percakapan di jaringan komputer. Ada juga wiretapping, yaitu menyadap pembicaraan melalui telepon atau internet, tetapi dilakukan orang lain. Kemudian ada vandalisme, di mana di sini merusak barang orang lain, dan kemudian employee laptops. Jadi yang dimaksud employee laptops di sini adalah laptop yang biasa dipakai oleh karyawan. Nah, ketika bekerja itu kan tidak dibawa ke rumah. Nah, oleh karena itu pasti masih ada beberapa sampah atau trash file atau kemudian juga ada beberapa data-data yang ada di sana. Nah, maka ketika bisa membobol aksesnya, nah maka di sini bisa juga kita mencuri data. Nah, itu resiko di dalam organisasi. Kemudian ada resiko di luar organisasi yaitu computer viruses. Kemudian ada spyware. Spyware di sini adalah program berbahaya yang menginfeksi program. Kemudian ada phishing, yaitu metode untuk melakukan penipuan dengan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban. Kemudian ada falsified identity, yang dimaksud di sini adalah membuat identitas yang salah. Kemudian ada database query atau SQL injections. Di sini nanti akan menimpa dari SQL dari basis data yang dimiliki. Kemudian ada bust out. Bust out di sini adalah penipuan kartu kredit ketika orang membuat akun credit card. Kemudian ada email dan juga web visit yang biasanya juga bisa menjadi resiko yang bisa menjadi kecurangan di e-commerce itu sendiri. Kemudian bagaimana mencegah kecurangan e-commerce, yaitu dengan keamanan melalui ketidakjelasan, yaitu menjaga sistem komputer supaya tidak dibajak atau diretas, kemudian algoritma enkripsi, dan memprosesnya secara rahasia dalam usaha membuat penyerang bingung atau dalam artian hacker bisa menjadi bingung. Nah, menarik namun tidak aktif, hanya mempertinggi peluang untuk melakukan hacker.
Nah, daripada mengambil kesempatan dengan keamanan melalui ketidakjelasan, maka dapat digunakan ada beberapa cara, yaitu robust dan time test security method, yaitu usaha untuk mengamankan adanya e-commerce ini, ya, supaya tidak diretas. Dalam artian kemudian kebijakan privasinya harus dipertajam kembali. Kemudian mendeteksi kecurangan dari e-commerce. Di sini ada deteksi kecurangan data driven, yaitu berusaha untuk memahami bisnis atau operasi di organisasi, kemudian mengidentifikasikan kecurangan apa yang mungkin muncul pada saat pengoperasiannya, kemudian menentukan tanda-tanda yang mirip dengan kecurangan, menggunakan basis data dan sistem informasi untuk mencari tanda-tanda kecurangan. Ini merupakan beberapa deteksi kecurangan data driven. Kemudian menganalisis hasilnya dan menginvestigasi tanda-tanda kecurangan untuk menentukan jika tanda tersebut disebabkan kecurangan aktual oleh faktor-faktor yang lain. Nah, di sini untuk data driven fraud detection, ya, kita bisa juga menggunakan beberapa metode-metode pendeteksian atau dengan menggunakan software-software analisis data supaya untuk bisa mempermudah juga untuk melakukan pendeteksian terhadap e-commerce fraud ini.